Menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana kabarnya ya anak-anak? Di hari Selasa ya, tanggal 9 Maret ya. Bagaimana kabarnya? Sehat keluarga? Alhamdulillah. Masih ingat motonya M.I. Kresna? Bersama-sama ya. M.I. Kresna is the best. M.I. Kresna is the best. M.I. Kresna is the best. Terima kasih anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar ya tematik bahasa Indonesia. Kita akan belajar ya bagaimana menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Dari sini kita akan belajar anak ya. Kita mengamati gambar, kemudian kita menuliskannya dalam bentuk cerita berdasarkan gambar yang kita lihat. Anak-anak, tolong kalian persiapkan ya buku pena 3C kalian ya, halaman 190. Baiklah anak, kita mulai. Bagaimana anak? Sudah disiapkan kan ya? Buku pena 3C kalian ya, halaman 190. Kalau kalian cermati anak ya, di situ disajikan 3 gambar ya, yang ceritanya itu berurutan atau berseri dari kejadian pertama sampai terakhir. Nah, kemarin kita akan belajar anak ya, bagaimana kita menemukan informasi dari teks. Nah, kita belajar ya, bagaimana menemukan informasi dari gambar dalam bentuk pembuatan atau menulis cerita berdasarkan gambar seri yang kita lihat. Gambar berseri adalah, kalian bisa mati anak-anak, apa itu gambar berseri? Gambar berseri adalah gambar yang berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Untuk sebuah cerita. Udah lagi anak ya. Gambar berseri adalah gambar yang berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita anak. Jadi anak ya, gambar berseri adalah gambar yang berisi rangkaian atau jalinan peristiwa dari mulai cerita awal sampai cerita akhir diceritakan dalam bentuk gambar. Itu ya, namanya gambar berseri. Contohnya bisa kalian lihat anak ya di halaman 190. Di situ ada gambar berseri atau 3 urutan cerita yang berupa gambar seri. Ini anak ya. Dari mulai gambar pertama ini. Nah, ini ya. Ada gambar 1, 2, 3. Secara garis besar ini menceritakan yaitu adalah sekawanan murid yang sedang pulang, kemudian mereka belajar kelompok di rumah salah satu siswa. Anak-anak, kita sini akan belajar anak ya, bagaimana kita membuat cerita dari susunan gambar seri ini ya. Anak-anak, sebelum kalian membuat cerita, kalian harus bisa memahami ya, mulai dari gambar pertama. Kalian harus paham tokohnya, kegiatannya, latar belakangnya, waktunya, tempatnya. Kalian harus cermat ya mengamati setiap gambar dalam gambar seri tersebut. Baik anak, kita coba ya belajar membuat cerita dari gambar seri berikut. Anak-anak, di sini ada 3 gambar seri anak-anak ya, dari cerita pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum kalian membuat cerita, kalian harus mencermati ciri-ciri yang tampak pada setiap gambar, misalnya latarnya, kegiatannya, tokohnya dalam gambar seri tersebut. Anak-anak, kita coba ya, kita membuat cerita dari setiap gambar.
ini pada tulisan ke dalam paragraf pertama, nanti cerita yang B ini paragraf kedua, dan yang gambar C ini cerita pada paragraf ketiga. Kalian harus mencermati setiap dialog kalau ada dalam gambar. Kalian cermat anak ya, mengidentifikasi bagaimana ucapan setiap tokoh yang ada dalam gambar seri tersebut. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kalian membuat cerita, kalian bisa memberi nama tokoh pada setiap tokoh pada gambar seri tersebut. Kita coba anak ya, kita menuliskan cerita, kita buat ke dalam 5 kalimat dari setiap paragraf pada gambar A, B maupun C. Gimana? Sudah siap ya? Nah, ini ya bentuk ceritanya ya. Ini adalah cerita dari gambar pertama. Nah, ini cerita gambar pertama. Ini cerita gambar kedua. Beda tulisan ini ya. Ini cerita gambar ketiga. Dalam bentuk cerita ini beda bentuk dalam bentuk paragraf ya. Paragraf pertama menceritakan gambar A, nih ya. Paragraf kedua menceritakan gambar B. Paragraf ketiga menceritakan gambar C. Nah, beda nanti bilang ya bahwa setiap paragraf kita buat ke dalam 5 kalimat. Apa maksudnya 5 kalimat? Bahwa setiap kalimat dalam paragraf itu ada 5. Buktinya apa anak? Adalah diakhiri tanda titik pada setiap akhir kalimat. Kita coba hitung anak-anak ya. Berapa jumlah tanda titik pada setiap paragraf? Baik paragraf 1, 2 maupun 3. Kita mulai dari paragraf pertama anak. Kira-kira ada berapa tanda titik dalam paragraf pertama? Ini ya, ini 1, ada angka 1 ya, 1 berarti kalimat pertama, dan tanda titik tadi yang mana anak? Ini ya, ini 2. Ini kalimat kedua. Sekarang kalimat ketiga, ini diakhiri tanda titik 3. Terus kalimat keempat, ini titik keempat, berarti itu masih 4 titik. Sekarang titik kelima, berarti ada 5 kalimat. Ini ya, nih. Berarti paragraf pertama ada 5 kalimat, yang dibuktikan adalah jumlah tanda titik yang jumlahnya 5. Kita coba baca anak-anak ya, paragraf pertama ya. Jadi isi paragraf pertama adalah berdasarkan gambar yang A atau gambar seri yang pertama. Kita coba baca ya. Nah, ini setiap tokoh faedah beri nama supaya memudahkan kita dalam membuat cerita berdasarkan gambar seri yang kita lihat. Kita baca ya. Herman, Gunawan, dan Ali adalah murid kelas 3 SD Erlangga. Kenapa kita tahu anak-anak bahwa di situ adalah SD Erlangga? Kita coba lihat anak ya. Kita cermat ya. Ini buktinya anak. Ya, ini. Nah, ini nama SD-nya apa anak? SD Erlangga. Nah, berarti pada tuliskan di situ adalah SD Erlangga karena sesuai dengan gambar seri yang A, bahwa SD tempat anak itu sekolah adalah SD Erlangga. Sudah paham anak-anak ya? Anaknya ada 3, 1, 2, 3. Pada beri nama Herman, Gunawan, dan Ali. Kita ulangi berikutnya ya, ceritanya ya. Nah, kita ulangi ya. Herman, Gunawan, dan Ali adalah murid kelas 3 SD Erlangga. Ini kalimat pertama. Mereka berteman akrab sejak kecil dan kebetulan rumah diantaranya saling berdekatan. Itu kalimat kedua. Dan bel sekolah telah berbunyi dan menunjukkan pukul 11.30. Itu kalimat ketiga. Hal ini menandakan saatnya pulang sekolah. Itu kalimat keempat. Petugas satpam sekolah berpesan agar mereka berhati-hati di jalan. Itu kalimat kelima. Jadi kita bisa mengetahui jumlah kalimat dari jumlah tanda titik pada setiap akhir kalimat dalam paragraf tersebut. Jelas anak ya? Nah, sekarang kita coba ke paragraf kedua anak-anak.
Paragraf kedua ini berdasarkan gambar B dalam urutan gambar seri yang kita lihat ya. Ini ya gambarnya ya. Nah, nih. Jadi gambar B ini kita buat ke dalam paragraf kedua. Betul. Kita coba buat ke dalam 5 kalimat pada gambar B, yaitu paragraf kedua. Nah, kalian semua cermati ya, setiap dialog atau percakapan yang diucapkan oleh tokoh pada setiap gambar seri. Ini ya. Ini tokoh berkata, aku buka jendela dulu. Setelah itu aku ganti pakaian dulu ya. Jadi kata-kata ini harus ada dalam cerita yang kita buat. Ini ceritanya anak ya. Nah, ini tadi ke paragraf kedua, itu gambar yang B. Kita coba anak ya, kita hitung dulu berapa jumlah tanda titik pada paragraf kedua. Ini satu, karena harus teliti anak ya. Ini satu. Tanda titik kedua mana anak? Ini dua. Terus tanda titik berikutnya ini tiga. Tanda titik berikutnya ini 4. Tanda titik berikutnya mana nak? Ya terakhir ini 5. Berarti sama nak ya. Paragraf kedua sama dengan paragraf 1, yaitu jumlah kalimatnya ada 5 karena jumlah tanda titiknya ada 5. Kita coba baca nak ya. Jadi paragraf 2 ini berdasarkan isi cerita dari gambar seri yang B. Sepulang sekolah mereka langsung belajar kelompok di rumahnya Herman. Itu kalimat pertama. Sesampainya di rumah mereka sangat bersemangat untuk memulai belajar, itu kalimat kedua. Herman membuka jendela rumah agar ruangan belajar menjadi terang, itu kalimat ketiga. Gunawan dan Ali menunggu Herman dengan sabar yang sedang berganti pakaian, itu itu kalimat keempat. Kalimat terakhir atau kelima, mereka rutin mengerjakan tugas sekolah dengan belajar kelompok, itu kalimat kelima. Ini ya. Jadi di sini kata-katanya atau dialog pada tokoh kita sampaikan ke dalam bentuk cerita dalam gambar yang kita buat anak ya, atau cerita yang kita buat berdasarkan gambar seri. Ini anak ya, jelas ya. Ada 5 kalimat juga ya dari paragraf kedua. Lalu kita ke paragraf ketiga. Ini ya. Paragraf ketiga ini berasal dari gambar seri yang C. Ini ya. Ini ya. Jadi isi dari paragraf ketiga berdasarkan gambar seri yang ke C. Nah, sedang belajar kelompok. Ini paragraf ketiga. Kita buat ceritanya ya dari gambar seri yang C. Nah ini ya. Ini sudah. Berarti paragraf ketiga ini berdasarkan gambar seri yang C. Sama anak ya. Kita hitung dulu anak-anak ya. Kira-kira ada berapa kalimat dalam paragraf ketiga? Kita lihat jumlah tanda titik pada paragraf ketiga. 1. Ini ya. Dan 2-nya mana anak-anak? 2. Terus 3 ini 4, terus terakhir 5. Berarti paragraf ketiga jumlah kalimatnya ada 5. Kita baca anak-anak ya isi dari paragraf ketiga berdasarkan gambar seri yang C. Sebelum belajar mereka tidak lupa berdoa terlebih dahulu. Mereka mengerjakan tugas tematik bahasa Indonesia, yaitu menuliskan pengalaman yang menyenangkan, itu kalimat kedua. Herman menuliskan cerita tentang liburan ke pantai Parangtritis, itu kalimat ketiga. Gunawan menuliskan tentang mendapatkan hadiah saat juara kelas, itu kalimat keempat. Ali menuliskan pengalaman saat bermain sepeda bersama, itu kalimat kelima. Jadi jelas anak ya bahwa di sini jumlah kalimat dari masing paragraf ada 5 ya, ini ya. Dan pada kasih judul itu belajar kelompok, ini namanya judul cerita.
Judulnya adalah belajar kelompok. Nah, pada ingat sekali anak ya, bahwa kita dalam membuat cerita berdasarkan gambar, kita harus mencermati setiap ciri yang nampak pada gambar yang kita lihat, baik itu dialog tokoh, waktu, latar maupun kegiatannya. Kita harus mencermati setiap perubahan pada gambar seri yang kita lihat, baik dari gambar seri A, B, dan C. Karena ya, kita sudah belajar bagaimana menuliskan cerita dari urutan gambar cerita berseri. Demikian tadi ya, kita sudah bagaimana belajar ya, bagaimana menuliskan cerita dari urutan gambar seri. Anak-anak, kalian untuk memudahkan buat cerita, kalian bisa ya memberi nama pada setiap tokoh pada urutan gambar seri yang kita lihat. Di samping itu kalian harus bisa mencermati setiap perubahan yang tampak pada gambar. Misalnya dialog yang diucapkan tokoh, bisa ya, waktu kejadian, tempat maupun kegiatan yang sedang dilakukan oleh tokoh. Untuk kalian ya belajar di rumah ya, untuk tugasnya coba kalian buka link berikut anak ya. Tugas dan prosedur pengerjaannya ada dalam link ini ya, coba kalian kunjungi anak ya. Kalian bisa lihat nanti tugas dan ketentuannya ada dalam link yang Pak Ida sampaikan ini ya. Nih ya, linknya adalah bit.ly _gambar_seri ya. Silahkan ya, kalian coba kunjungi link berikut ya untuk tugas dan ketentuan dalam tugas yang Pak Ida berikan dalam pelajaran hari ini ya. Beda lagi, linknya adalah bit.ly _gambar_seri. Itu ya tugas untuk bahasa Indonesia hari ini ya, hari Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021. Sekian anak ya pelajaran Pak Ida hari mengenai bagaimana menuliskan cerita dari urutan gambar seri. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.